Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik sekali begitu ya. Jalur sepeda dan trotoar dibongkar jadi jalan ya, macet justru tambah parah. Akhirnya mau dibangun lagi ya. Ya seperti inilah ya perkataan Heru ya, mencela-mencele begitu ya, tidak tahu begitu dengan konsep ya yang dibangun oleh Anies Baswedan begitu ya. Tahu-taunya ya seperti itu begitu. Ya 7 bulan ya dari Pak Heru ya memimpin, belum menunjukkan eksistensi bekerja di situ ya. Hanya klaim sana sini, bongkar sana sini, acak-acak sana sini begitu kan ya. Bahkan diteriakin oleh warga begitu kan. Wow, tambah macet. Oh, kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan sudah muak, bahkan masyarakat DKI Jakarta membodoh-bodohin ya kepada Pak Heru begitu. Bayangkan begitu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang dilakukan Heru, dan sekarang sudah banyak yang saling menyalahkan begitu. Yang satu sisi menyalahkan Kedishub, yang satu sisi menyalahkan Pak Heru dan sebagainya ya. Sekarang sudah lempar semuanya saling lempar sembunyi tangan begitu, kira-kira seperti itu. Sudah jelas-jelas itu adalah efektif karya Anies Baswedan yang kemudian diterima oleh masyarakat karena sudah efisien dan efektif begitu. Ngapain kita harus bongkar begitu kan ya? Itulah yang menjadi pertanyaan ya. Harus kajian-kajian ya yang menarik begitu kan. APBD sudah dibuang begitu ya kalau seperti ini terus. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Pemprov DKI berjanji akan kembali membangun jalur sepeda dan trotoar di kawasan Pasar Santa usai dibongkar ya untuk jalan raya setelah salah perhitungan. Bayangkan begitu kan, salah perhitungan sampai segininya begitu ya. Jadi saya rasa bahwa apa yang selama ini ya dilakukan oleh si Heru ini begitu kan ya, ternyata salah perhitungan. Bayangkan begitu ya. Ini model begini pemerintah mana, orang pinter jangan pada diem dong. Ini banyak sekali ya pro dan kontra begitu ya. Buang-buang anggaran buat proyek, korban kebodohan PJ gubernur. Wah, dibodoh-bodohin sama marga begitu ya. Begitulah rezim ya, benteng ngamuk ya. Ini banyak sekali ya. Tetapi masih banyak ada PSI yang kemudian mendorong Pak Heru begitu kan. Ya, pada hakikatnya tahu siapa mereka begitu. Seenak jidatnya main bongkar, ternyata bikin macet, bikin parah. Mau dibangun lagi yang asal. Wah, ya karena sudah memikirkan bagaimana karya Anies Baswedan di otak-atik sana sini, tahu-taunya ya dibongkar di situ begitu ya. Tetapi ya sudah, publik sudah tahu siapa mereka begitu. Salah perhitungan ya. Kalau nggak bisa pakai Sompoa ya sebaiknya gunakan Excel ya, lebih akurat dan lebih cepat. Gitu aja nggak tahu. Apakah bisa seenak itu yang main bongkar tanpa perhitungan matang, lalu bangun kembali? Bukankah hal tersebut yang berkonsekuensi pada pembangunan anggaran negara APBD secara sia-sia? Betul begitu. Ya, buang-buang anggaran begitu kan. Lalu bagaimana implikasi hukum membongkar aset negara sebelum 5 tahun? Ya, itulah pada hakikatnya buang-buang anggaran di situ begitu ya. Ya Pak Heru karena memang tidak tahu ya membangun daerah ya seperti itu begitu. Ya berbeda antara pemerintah ya, antara gubernur dipilih oleh rakyat dan gubernur GV di situ begitu. Duit dari mana dibangun? Duit pribadi, bagi-bagi proyek tuh ujung-ujungnya. Ya itulah yang kemudian tahu siapa si Heru itu begitu ya. Bahkan lancar proyek ngerusakin dan bangun kembali, anggaran terpakai 2 kali lipat juga, fee juga masuk 2 kali lipat, kerjanya anfaedah mubazir. Ini banyak sekali. Seandainya ini dilakukan oleh Anies, pasti 7 hari 7 malam udah kena dibully. Jadi makin yakin ya milih beliau ya kalau begini ini. Untung lo bukan Anies ya, jadi nggak rame digoreng para buzzer begitu ya. Ya buzzer sudah nimbrung sana sini begitu kan, seolah-olah ini efektif kerjaan Heru dan sebagainya. Tahu-taunya ya blunder begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan ya, ternyata salah perhitungan ya. Jalur sepeda dan trotoar dibongkar jadi jalan, macet justru tambah parah. Akhirnya mau dibangun lagi ya, kata si Kompas ini begitu kan. Ini berita di Kompas ya. Tetapi sangat menarik sekali kalau kita amati begitu ya. Ini
Bahkan ini disebutkan ya Kepala Dinas Perhubungan Kadishub di Jakarta ya mengatakan Syafri Lipoto mengaku ya salah perhitungan dalam melakukan pembongkaran ya jalur sepeda ya motor dan trotoar di Simpang Pasar Santa Jakarta Selatan. Bayangkan ini salah perhitungan begitu ya, apalagi ya si Heru nih main bongkar sana sini begitu, padahal ini sudah jelas diakui begitu. Ini salah perhitungan dan menurut saya pribadi ya seperti ini dilakukan oleh Pak Heru begitu kan ya. Mulanya pengaspalan jalur sepeda motor dan trotoar itu dimaksudkan untuk mengurai kemacetan dari Jalan Kapten Tendan dan Walter Manginsidi. Adapun perhitungan bahwa pembukaan jalur baru menghilangkan pedestrian ya dari bisa membuat jalanan ya, lebih lancar, ujar dilansir dari kompas.com. Bahkan namun fakta di lapangan justru sebaliknya, kawasan tersebut justru mengalami kemacetan parah. Menurutnya, Safrin menyebabkan kemacetan itu karena penutupan akses putar balik ya untuk rekayasa lalu lintas yang dilakukan ya beriringan dengan penghapusan jalur sepeda motor dan trotoar di kawasan Santa. Bahkan akibatnya penumpukan kendaraan justru terjadi di sejumlah titik mulai dari crossing di Jalan Cirancang ya, Jalan Ciragil hingga Jalan Gunawarman. Bahkan ini hak pengguna trotoar hilang ya. Penutupan trotoar jalur sepeda di samping ya Pasar Santa turut dikeluhkan pejalan kaki. Bahkan pasalnya ya mereka tak lagi leluasa melewati ya simpang Pasar Santa usai trotoar diaspal untuk jalan raya. Bahkan dilansir dari kompas.com pada hari Selasa 18 April 2023, Jessica mengaku ya dengan adanya seperti itu harus menyusuri median ya jalan yang masih berupa ukuran tanah untuk menuju ke Jalan Wijaya 1 dari Jalan Suryo. Bahkan ya jalur untuk penjalan kaki ditutup ya, tapi bagi pejalan kaki tidak disediakan jalur alternatif. Kami harus berjalan melipir. Ini salah satu pengakuannya begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh si Heru, wah benar-benar kacau begitu ya. Tidak diperhitungkan terlebih dahulu begitu. Ya, nanti ujung-ujungnya banyak yang disalahkan di situ begitu. Kan begitu logikanya begitu. Jadi selama ini kalau menurut saya pribadi apa yang dilakukan oleh si Heru ya benar-benar tidak tahu terhadap kondisi hari ini di Jakarta. Bahkan ini dikeluhkan oleh pesepeda ya. Ini masih dari sumber yang sama, pesepeda juga merasa dirugikan atas kebijakan menutup jalur sepeda di kawasan Santa ya. Bahkan ya Faisal, pemuda yang biasanya melewati kawasan tersebut dengan sepeda, kini masih memikul sepedanya untuk menuju ke jalur sepeda di seberangan. Sangat disayangkan saat negara-negara di dunia mengutamakan pejalan kaki ya pesepeda di sini justru semakin mengurangi aksesibilitas kami. Ini seperti kemunduran peradaban, ungkap Faisal. Bahkan kemacetan makin parah ini ya, yang makin parah. Tak hanya merugikan pejalan kaki dan pesepeda, kebijakan penutupan Altam yang dilakukan bersama dengan penghapusan jalur sepeda dan trotoar itu justru membuat kemacetan semakin parah. Ada Andi juga ketika petugas keamanan di kawasan Pasar Santa mengatakan kemacetan ini merupakan yang terparah dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Bahkan ini menjadi sorotan warganet begitu ya. Di media sosial, pembuatan jalan raya dengan mengaspal jalur sepeda dan trotoar ini menjadi perhatian warganet. Unggahan dengan foto kompilasi antara sebelum dan sesudah adanya perubahan tersebut diunggah oleh akun Twitter @ardiansayasin. Bahkan ya dia membongkar ini pembongkaran tahap dan pembangunan lagi jalur sepeda. Artinya kalau kita melihat dari rentetan ini bahwa apa yang dilakukan si Heru ya salah perhitungan luar biasa begitu, wah ini kacau begitu ya. Bahkan dalam situasi ini begitu kemacetan banyak dirasakan oleh masyarakat DKI ini begitu ya. Ketika trotoar dijadikan jalan raya di situ begitu. Bayangkan ya. Dari pembangunan ini sudah memakan berapa anggaran APBD begitu ya. Karena tahu sendiri ya si Heru sudah tahu, publik sudah tahu ya sepertinya mengacak-acak begitu ya. Tapi perlu diingat bahwa apa yang selama ini dilakukan ya menurut saya pribadi salah dan kacau dan salah perhitungan ya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.